Baik, sekarang kita sudah masuk di percobaan pertama, yaitu pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Nah, di sini bisa kita lihat ada rangkaian. Nah, dari rangkaian ini terlihat sangat menarik, yaitu di sini ada MCB, kemudian di sini ada sumber tegangan yang bentuknya seperti arus gelombang, kemudian di sini ada switch 1, kemudian switch 2, switch 3, kemudian di sini ada juga voltmeter, dan di sini juga ada ampermeter. Nah, sebelum saya mensimulasikan nilai yang digunakan dalam praktikum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan komponen-komponen yang ada dalam rangkaian ini. Nah, kalau di sini ada breaker. Nah, breaker ini fungsinya bisa kita sebut juga dengan MCB. MCB itu merupakan miniatur circuit breaker atau sebuah perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Jadi breaker ini misalnya pada kondisi normal itu bisa menjadi saklar yang dapat menghubungkan atau memutuskan on-off-nya pada arus listrik. Jadi pada saat terjadi kelebihan beban atau overload ataupun hubung singkat rangkaian, MCB ini akan beroperasi secara otomatis dengan memutuskan arus listrik yang melewatinya. Jadi kita bisa lihat di sini ada perpindahan knob atau tombol dari kondisi on menjadi kondisi off dan juga sebaliknya. Kemudian di sini juga ada voltmeter. Seperti yang kita ketahui bahwa voltmeter itu merupakan sebuah alat untuk mengukur tegangan listrik. Di sini juga ada voltmeter 1, voltmeter 2, dan voltmeter efektif. Kemudian di sini juga ada ampermeter. Nah, ampermeter itu merupakan sebuah alat untuk mengukur arus listrik. Sama seperti voltmeter tadi, ampermeter juga punya ampermeter 1, ada juga ampermeter 2, dan IRMS. Nah, apa itu IRMS? Jadi IRMS itu merupakan efektif, yaitu ketika kita nanti memasukkan nilai beban, maka nilai arusnya akan terlihat berapa dan nilai efektifnya juga akan terlihat berapa. Kemudian di sini juga ada sumber tegangan. Sumber tegangan yang digunakan di sini sama seperti pada saat praktikum, yaitu sebesar 220 volt dan 50 Hz. Kemudian di sini juga ada tahanan. Tahanan ini bisa kita gunakan lampu kalau pada saat praktikum. Ada L1, L2, L3, L4, dan L5. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan juga ada switch yang dimana nilainya bisa kita atur. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mengganti nilai bebannya seperti pada saat praktikum dan berapa kira-kira nilai yang akan keluar. Oke, untuk L1-nya di sini masih 50. Pada praktikum kita menggunakan nilai bebannya itu Nah, di sini ada di data hasil. Untuk nilai bebannya sendiri di sini dilihat ada 15, 25, 60, 45, dan 15. Oke, kita masukkan saja di rangkaiannya. Sudah kemudian oke. Kita juga menggunakan 25 untuk beban. Kita ganti di sini. Kemudian klik OK. Kemudian ada nilainya 40. Untuk L3-nya
Kemudian untuk nilainya L4-nya ada 60. Kita klik di sini. Dan kemudian ada nilainya juga. Kita masukkan di sini. Kemudian setelah kita mengganti nilainya dengan pada saat praktikum, di sini langsung saja kita run kira-kira berapa nilai yang akan keluar. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah terlihat, teman-teman bisa lihat sendiri nilainya di sini sudah keluar. Untuk voltmeter 1 tegangannya itu tetap ya, ini 220 volt. Kemudian untuk voltmeter 2 juga masih sama, yaitu 220 volt. Karena ini menggunakan sumber tegangan, jadi terukur seri ya. Kemudian di sini juga terlihat nilai F1-nya yaitu sebesar 155,6. Kemudian untuk P2-nya juga 155,6. Saya besarkan lagi sedikit agar kelihatan. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan hasil praktikum. Untuk nilainya sedikit berbeda, mungkin dikarenakan di MATLAB ini menggunakan sumber tegangan atau batas ukur yang sudah ditentukan. Jadi di sini sudah terlihat ini dia P1, kemudian P2, P3, kemudian di sini juga ya terlihat ini di I2-nya atau arus yang dibutuhkan oleh beban. Jadi I2 ini merupakan arus yang dibutuhkan oleh beban. Sudah terlihat itu 33,45. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan satu ini. Jadi setelah melakukan praktikum dan melakukan pengolahan data, kelompok 6 itu memiliki kesimpulan yang pertama, yaitu berdasarkan dari tujuan dari percobaan 1. Yang pertama, dari hasil percobaan dapat kita ketahui bahwa batas ukur 2 ampere memiliki nilai yang lebih besar dari batas ukur 1 ampere. Jadi batas-batas skala yang ditunjuk pada jarum pada batas ukur 1 ampere itu lebih akurat apabila kita bandingkan dengan batas ukur 2 ampere, sehingga hasil pembacaan pada alat ukur itu lebih tepat. Pembacaan ampermeter itu dilakukan dengan menghubungkan ampermeter secara seri terhadap sumber tegangan. Nah, seperti ini ya jika kita simulasikan dengan MATLAB. Jadi kita hubungkan secara seri dengan ampermeternya. Kemudian untuk yang kedua, untuk tegangannya kita menggunakan 300 volt dan 750 volt. Nah, pada batas ukur 300 volt ataupun 750 volt didapatkan nilai hasil pengukuran yang konstan, yaitu bernilai 242 volt dan 225 volt pada 10 kali data percobaan. Dan nilai pada batas 750 volt memiliki nilai yang lebih besar dari batas ukur 300 volt. Nah, pada batas ukur 300 volt lebih tepat dibandingkan dengan batas ukur 750 volt karena hasil nilai tegangan berada di bawah 300 volt. Pembacaan voltmeter dilakukan dengan menghubungkan voltmeter secara paralel terhadap sumber tegangan. Nah, bisa kita lihat di sini kalau ampermeternya dihubungkan secara seri, sedangkan untuk voltmeternya kita hubungkan secara paralel.
Oke, mungkin untuk perdebatan satu sekian dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.